Shalom kasih Kristus, kita masih berada dalam suasana Natal. Kristus hadir saat dunia mengalami krisis dan dia memberikan solusi dan jalan keluar. Doa dan harapan saya, momen Natal ini pun dapat memberikan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar iman kita semakin kuat. Masalah yang terjadi dan menyebabkan krisis karena kita menghindarinya. Krisis bukan untuk dihindari, tetapi harus kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menguatkan iman percaya kami. Roh Kudus, urapi kami semua sehingga kami semakin mengerti, dibawa oleh Engkau Tuhan, agar apa yang kami jalani selama dan sepanjang hidup ini, kami tetap kuat di dalam iman percaya kami. Tuhan, kami rindu bahwa suatu saat nanti apa yang kami gumuli dan itu yang akan menjadi satu buah yang manis dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema sikap menghadapi krisis. Lukas 6 ayat 49 demikian firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu akan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang krisis. Dalam keadaan krisis, banyak yang mengharapkan keajaiban terjadi. Keajaiban yang diharapkan adalah agar Tuhan dapat menyelesaikannya dan mereka tanpa harus melakukan kerja keras. Mungkin banyak orang mengalami hantaman dan terjadi krisis di hidup mereka. Tetapi apakah semua orang terhantam krisis juga? Dari sekian banyak, mungkin ada segelintir orang saja yang mengatakan itu bukanlah suatu krisis. Krisis tentunya sesuatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Terkadang krisis datang tidak dapat diprediksi atau diduga, dan itu bisa juga datang secara tiba-tiba serta mengejutkan kita, sehingga dapat membuat kehidupan menjadi panik dan khawatir. Bila hal seperti ini terjadi, tindakan dan langkah pribadi kita menjadi sangat penting. Apakah pribadi kita masih tetap memiliki iman pada Tuhan? Susan Taylor mengatakan, benih-benih iman selalu ada di dalam diri kita. Kadang-kadang dibutuhkan sebuah krisis untuk memelihara dan mendorong pertumbuhan. Kekasih Kristus, harus kita akui terjadinya krisis menimbulkan masalah. Dan kita tidak dapat mengendalikan krisis yang menimpa diri kita. Tetapi Tuhan dapat mengendalikan secara detail keadaan sulit tersebut. Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Krisis dapat dipastikan akan datang dalam hidup kita selama kita masih hidup. Yang penting bagi kita tidak hanya memiliki cara untuk mengatasi keadaan saja, tetapi juga bagaimana menjaga perasaan kita terhadap berbagai kesulitan. Sebab jika kita memiliki sikap demikian, maka kita akan sanggup untuk mengatasinya. Bila kita memperhatikan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang menjaga perasaan mereka saat krisis melanda, bahkan memaksa diri mereka untuk dapat bertumbuh dari berbagai perubahan yang terjadi. Dari sikap seperti inilah yang tercipta kesempatan dan kreativitas yang memunculkan motivasi untuk bertindak secara kuat agar terjadi perubahan. Untuk tetap memiliki perasaan yang kuat sehingga memunculkan kreativitas dan kesempatan dalam menghadapi krisis, hanya satu yang harus kita lakukan, mendekatkan dan tetap melekat pada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi jangan khawatir, jangan membuang keyakinan akan firman Tuhan, apalagi meninggalkan iman kita dalam Tuhan. Semua yang kita hadapi adalah ujian semata. Selepas itu akan mengalami terobosan. Krisis yang akan terjadi atau yang terjadi sekalipun bagi kita sebagai orang yang percaya atau beriman pada Yesus, sesungguhnya Tuhan telah memberikan fondasi, yaitu firman Tuhan. Tuhan selalu menyediakan cara dan jalannya. Saat krisis melanda, maka kondisi ini akan memaksa kita untuk mengajukan permohonan dan kita pun meminta persediaan yang kita butuhkan dari Tuhan. Kasih Kristus, bila kita membaca Alkitab saat badai atau krisis menghantam rumah-rumah kehidupan setiap orang percaya, rumah-rumah kehidupan seperti apa yang tetap kokoh teguh berdiri saat tiupan angin topan menghantam? Rumah-rumah kehidupan yang berdiri di atas dasar firman Tuhan. Dalam Alkitab menyatakan ada rumah yang roboh dan ada yang kokoh berdiri. Terjadinya perbedaan ada pada tanggapan masing-masing orang yang membangun rumah tersebut. Apakah bangunan di atas batu pondasi yaitu firman Tuhan atau di atas pasir yaitu keinginan dan kemewahan duniawi? Tercatat dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Badai yang berupa sebuah krisis adalah ujian. Sesungguhnya badai ini bukanlah masalah. Masalahnya ada pada respon atau tanggapan dari rumah-rumah kehidupan. Apakah dibangun di atas dasar yang benar atau tidak? Hal yang harus diingat oleh kekasih Kristus. Segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Demikian juga dengan penderitaan. Mungkin penderitaan berlangsung lama, tetapi tidak berlangsung selamanya. Penderitaan yang kita alami hanya satu musim saja, meskipun musim itu akan berlangsung lama. Percayalah, anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melewati krisis apapun yang terjadi. Sebab Tuhan kita adalah pribadi pemenang. Kasih Kristus, mari jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Engkau kembali menyegarkan kebenaran firman-Mu di saat hari yang spesial yang kami sedang rayakan, yaitu kelahiran-Mu. Kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah lepas dari kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya semua ada dalam rencana dan pertolongan Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami tetap membangun dasar-dasar kehidupan rohani kami di atas kebenaran firman-Mu. Sehingga badai apapun yang menimpa, kami tetap kokoh kuat. Dan Tuhan terus memberikan satu keteguhan dan kekuatan, bahkan membawa kami kepada satu kemenangan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhir dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa